Kamu yang opening ini kan channel kamu. Iya, kamu dulu tuh opening. Kamu yang opening ini kan channel kamu. Sweet dulu. 1, 2, Nah harus sweet. enggak udah. Ini kan channel kamu. 1, 2, Sweetnya sweet apa? Sweet Jepang. Ini nggak akan mulai ini perkara sweet. 1, 2, 3. Tuh, nah. Yang kalah. Ya udah tuh. Ya udah, sampai ketemu lagi di channel Arbi Alfarisi. Kita pembahasan lagi di apa ini, segmen Obrolan istri. suami dan istri. Oke, segmen obrolan suami istri. Jadi kemarin tuh kan Pipi tuh sempat bikin Q&A ya di Instagram. Nah ini ada pertanyaan yang gimana yang bikin aku salpok nih ya. Ini bacain aja ya. Oke, bacain. Sini aja DM-nya. Tapi kayaknya namanya kita blur aja. Emang ya. dia bilangnya di private atau enggak usah? Enggak sih, tapi takutnya kan kok disebarin sih DM aku, takutnya kayak gitu nih ya. Oke. Ini dia diamnya isinya mereka. Saya sudah 1 tahun cerai dengan suami saya, tetapi setelah perceraian suami saya masih suka menemui saya dan meminta jatah hubungan suami istri. Selama 1 tahun ini kita masih berhubungan, tetapi status kita sudah bukan suami istri lagi dan kita nggak mungkin bisa rujuk lagi. Menurut Kak Arbi gimana ya? Gimana itu ya? Oke, kalau misalnya kondisinya yang pertama, ini ada 3 kondisi nih. Yang pertama, kalau misalnya dia punya anak, mungkin dia alasannya emang anak, tapi nggak harus ada embel-embel juga dia harus ngelakuin hal tersebut. Yaitu bodoh namanya. Kalau misalnya dia udah cerai terus minta jatah, ya itu bodoh namanya. Terus kondisi yang kedua misalnya dia udah cerai terus minta ketemuan. Ya ketemuan mungkin isi silaturahmi, tapi kalau misalnya ada embel-embel yang seperti itu, emang kamu mau misalnya kamu di kondisi yang seperti itu? Tapi kalau nggak punya anak ngapain ketemu juga sih? Ya ngapain cerai, ya bodoh aja namanya. Maunya gitu itu kan bisa ngerusak mental juga, psikologis antara suami ataupun istri, ya rusak, ya sakit namanya kalau misalnya kita sebut. Ya ngapain cerai kalau misalnya masih tetap minta jatah, kondisinya seperti itu. Terus pernah baca juga tahun berapa ya, kalau nggak salah 2000 berapa ya, 2008 gitu ya, pokoknya udah lama ya. Kondisi ada public figure yang bilang dia udah cerai tapi dia tetap masih suka minta jatah mantan sama mantan istrinya. Terus apa kabar istrinya? Kalau itu di belakangnya mungkin masa lalu nerima aja, mungkin sebelum kenal yang sama nggak yang bisa, baru ya namanya gitu. bodoh namanya. Kalau misalnya kita sebut itu adalah bentuk penyimpangan gimana? Tapi mereka mau sama mau atau keterpaksaan? Udah 1 tahun nggak mungkin terpaksa dong. 1 tahun bukan terpaksa, itu namanya emang suka minta jatah antara istri dan suami. Mantan istri dan mantan suami tuh suka berarti melakukan hal tersebut, tapi itu namanya bodoh. Mau aja dibedain. Terus katanya nggak bisa rujuk lagi. Kondisinya nggak bisa rujuk lagi. Apakah mereka udah punya pasangan salah satunya atau? Iya, tapi tetap itu ngerusak mental psikologisnya. Ya emang kebutuhan biologis itu namanya. Cuman kan kalau misalnya minta jatah terhadap orang yang sudah putus hubungan secara agama, secara hukum, namanya itu pintar apa bodoh? Bodoh sih. Ya bodoh. Kalau udah mantan ya udah bye aja gitu. Ya kan kurang masih cerdas banyak, namanya. Iya. Masih banyak. Kalau misalkan nggak bisa rujuk lagi ini antara salah satu dari mereka punya pasangan atau mungkin udah talak 3 kali ya, jadi nggak bisa rujuk lagi. Ya udah. Emang tanggapannya menurut Kak Arbi gimana? Tadi pertanyaannya kan? Ya janganlah, itu bakal ngerusak mental. Kalau misalnya kondisi yang nge-DM ini permasalahannya dia punya anak, terus emang si ayahnya emang pengen ketemu, dalihnya pengen ketemu anaknya, tapi suka ada embel-embel minta jatah, janganlah. Tapi saya ajakan anaknya tuh pengen tidur sama mama sama ya, tapi papa jangan ada embel-embel kayak gitu. Nanti kita merasa terbodohi, pasangannya merasa terbodohi, walaupun itu sebenarnya kan kebutuhan biologis. Tapi yang namanya udah bercerai ya udah, nanti lama kelamaan mental dan psikisnya bakal kena. Mungkin kamu belum pernah cerai kali. Iya, Jadi jangan.